Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Kaifa asbahtuna? Nah, hal antuna fi khairin? Nah. Ashkurullah azza wa jal fi hadha sabah. نواصل درسنا في مادة الحديث إن شاء الله في مادة الحديث. نعم. طيب. في الدرس الأول. نعم. في أول كتاب من جزء الثاني sanatakallam fil wahdah al-ula. Nah, sanatakallam anil iman wal ilm. Sanatakallam anil iman wal ilm. Alaysa kadzalik? Nah, kama ra'aitunna fil kitab. Nah. Nah. Al-wahdah al-ula al-mawdu' fil wahdah al-ula huwa ma yata'allaqu bi al-ahadits fil iman wal ilm. Nah. Jadi pada bab yang pertama ya, kita akan sama-sama banyak mendengarkan hadis-hadis tentang iman dan ilm ya. Keimanan dan ilmu ya. Ya, mungkin pada pertemuan pertama sudah dibahas ya tentang hadis pertama, yaitu tentang hadis tentang syu'abul iman ya, cabang-cabang keimanan. Baik. Ya, cabang-cabang keimanan. Ya, intinya ya, iman itu bertambah dan berkurang ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu mencakup perkataan dengan lisan ya, meyakini dengan hati dan amal ya, mengerjakan dengan anggota badan. Baik. Mu'alim buka dulu kitabnya ya. Baik. Ya, jadi iman itu mencakup perkataan dengan lisan, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, dan amalun bil jawarih ya. Dan mengerjakan dengan jawarih, dengan anggota badan. Intinya dengan lisan, hati, dan anggota badan ya. Ya, secara lisan, secara hati, dan perbuatan seperti itu ya intinya. Nah. Ya, cabang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah ya. Kemudian yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan gangguan di jalan. Nah. Sekarang masuk ke hadis yang kedua. Taib. Nah, adar susani. Nah. Qala al-muallif rahimahullah wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Taib. Nah. Naqra al-hadis. Nah. Wa li ta'araf 'ala fadlil ilm iqra al-hadisain al-atiyain. An Abi Hurairah qala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
sedikit mu'alim akan terjemahkan ya hadisnya. Mufradatnya tolong ditulis ya. Sebentar ya, masih agak loading PDF-nya. Dibuka ulang saja. Baik. Keutamaan wa fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu alal abid, ya, atas seseorang yang beribadah, ya. Kafadlil qamar lailatal badr, sebagaimana seperti bulan yang terlihat pada ketika purnama, ya. Ala sairil kawakib, atas bintang-bintang yang lain. Nah, ya, ini diumpamakan sebagai orang yang alim, sedangkan bintang-bintang yang bertebaran ini adalah al-abid, ya. Jadi perumpamaan orang yang berilmu dengan orang beribadah itu, ya, dengan hanya orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, ya, adalah seperti bulan, ya, perbandingannya adalah dia seperti bulan purnama di antara bintang-bintang, ya. Bukan berarti orang yang hanya ibadah itu tercela, tidak, ya. Atau kita hanya belajar terus tanpa beribadah, itu juga bukan seperti itu. Yang jelas apabila dia berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, ini perbandingannya seperti itu, ya. Ilmu dan diamalkan. Kemudian hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan. Man salaka, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, ya, jalan yaltamisu, ya, jalan untuk menuntut ilmu. Yaltamisu itu benar-benar dipegang terus, ya, yaltamisu fihi ilman, sedangkan dia terus memegang ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah wa huwa yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya dia akan memahamkan, ya, dalam masalah agama.
Sekarang kita masuk ke salah satu perawi hadis ini ya. Huwa sahabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapakah Muawiyah bin Abi Sufyan? Huwa sahabi al-jalil Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb al-Qurashi al-Umawi Abu Abdurrahman aslama amal fathi. Dia adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb al-Qurashi al-Umawi ya. Abu Abdurrahman aslama amal fathi. Dia masuk Islam ketika tahun Fathu Mekah ya. Ketika tahun Mekah, Fathu Mekah. Wa syahida Hunainan wa kana min kuttabil wahyi, dan syahid di Hunain, di perang Hunain. Ya, mati syahid di perang Hunain. Wa kana min kuttabil wahyi ya. Dahulu beliau adalah termasuk dalam penulis wahyu. Anil Irbad bin Sariyah anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah berkata, Allahumma 'allim Muawiyah al-kitab wal hisab. Waqih al-azab ya. Ya Allah, ajarkanlah kepada Muawiyah al-kitab dan al-hisab ya, dan ilmu hitung ya. Waqihu al-azab, dan hindarkanlah dia dari siksaan ya, pernah didoakan oleh Nabi. Wa an Abdurrahman bin Abi Umairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Muawiyah Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya, salah satu ya di antara doanya, di antara doa Rasulullah, Allahumma ja'alhu hadiyan. Ya, ya Allah, jadikanlah dia hadiyan, orang yang mendapatkan petunjuk, wa mahdiyan, dan orang yang memberi petunjuk, wahdihi, dan berikanlah petunjuk, wahdi bihi, dan ya jadikanlah dia sebagai petunjuk ya. Maksudnya jadikanlah dia orang yang bisa memberi petunjuk. Kana amiran 20 sanah wa khalifah 20 sanah ya. Pernah menjadi gubernur selama 20 tahun dan khalifah selama 20 tahun. Wa min fiqhihi ma dzakarahu Abu Darda qala ma ra'aitu ashbaha salatan bi Rasulillah min amirikum hadza, yakni Muawiyah. Ya, di antara kemampuan fikih beliau, Abu Darda pernah berkata ya, ma ra'aitu ashbaha salatan bi Rasulillah, tidakkah aku melihat ya, Abu Darda ya pernah berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang salatnya ya, kemiripan salatnya melebihi dengan Rasulullah, melebihi beliau ya, dari min amirikum hadza, dari gubernur, dari pemimpin kalian ini ya. Tidaklah aku melihat seseorang yang sholatnya mirip seperti Rasulullah ya, yang lebih mirip kepada Rasulullah kecuali ya pemimpin kalian ini, yakni Muawiyah. Nah, jadi Abu Darda berkata bahwasanya orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah adalah Abu Muawiyah. Nah, Kana haliman radhiyallahu anhu. Orangnya sangat lembut ya. Mata radhiyallahu anhu fi Rajab. Meninggal di bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Nah. Salaka dakhala wa amsya. Salaka itu artinya dakhala wa amsya ya, masuk dan berjalan ya. Dakhala au masya. Yaltamisu yatlubu, meminta ya, menuntut. Yaltamisu yufaqihu yufahimhu. Ya, yufaqihu yufahimhu ya. Menjadikan dia paham, memahamkan ya. Karena fikhun itu artinya fahmun. Fikhun itu artinya fahmun. Astagfirullah. Sebentar ya.
Sebentar, ini ada masalah dengan PDF ya. Bismillah, semoga nggak ada masalah lagi ya. Di antara makna hadis ya dan petunjuk yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut, maka natul ilmi kabirah ya, kedudukan ilmu itu sangat besar. Wal ilmu muqaddamun ala katsirin minal a'mal al-fadilah wa mimma ya wa mimma yubayyinu makanatul ilmi ya, makanatul ilmi kabirah. Kedudukan ilmu itu sangat besar ya. Wal ilmu muqaddamun, dan ilmu itu muqaddam, diutamakan ya, ala kasirin minal a'mal, di dalam banyak perbuatan-perbuatan yang terpuji ya, di dalam banyak perbuatan yang di antara banyak ibadah ya. Jadi ilmu itu diutamakan di kebanyakan ibadah. Dan yang menerangkan tentang apa? Kedudukan ilmu ya. Annal Qur'an al-Karim ibtada'a nuzuluhu bil amr bil qiraah ya. Bahwasanya Quran membuka ya, ketika turun itu dibuka dengan ayat untuk perintah untuk membaca ya, sebagaimana yang kita ketahui apa ayatnya ya, di dalam surat apa, Al-Alaq ya, Iqra, kemudian wa rabbukal akram ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian waradat ayatun katsirah fil Qur'anil Karim tabayyana fadlul ilm wa makanatul ulama ya. Ya, kemudian di banyak ayat Allah berfirman tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama ya, di antaranya dalam surat Fatir, dalam surat Az-Zumar ya. Ya, silahkan dicari itu. Nah, ya kemudian di antara petunjuk dari hadis tersebut ya, yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, di antaranya menyebabkan ya kita takut ya. Dengan semakin banyak ilmu memunculkan rasa takut kepada Allah ya. Dengan kita semakin banyak belajar, maka otomatis rasa takut kita akan semakin tinggi kepada Allah ya. Kemudian meninggikan derajatnya. Kemudian di akhirat derajat kita akan ditinggikan ya. Ya, kemudian turuku tahsilil ilmi katsirah. Ya, cara menuntut ilmu itu, metode menuntut ilmu itu sangat banyak. Wa min abraziha, dan yang paling umum adalah cara yang paling umum untuk bisa menuntut ilmu, at-ta'allum fil madaris an-nazamiyah. Ya, belajar di sekolah-sekolah yang nazamiyah, yang formal ya.
huduru durusil ulama, menghadiri majelis-majelis ulama, pelajaran-pelajaran ulama, as-siqat fil masajid, ya, ulama yang terpercaya di masjid-masjid. Kemudian li talibil ilmi adabun yambaghi an yatahalla biha. Ya, bagi penuntut ilmu wajib ya menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab li talibil ilm adab, ya, bagi penuntut ilmu adalah adab-adab, ya. Yang bagi wajib an yatahalla biha, wajib yang wajib dipegang, ya. Adab-adabnya yang pertama adalah al-ikhlas, ya. Min adabi talibil ilm al-ikhlas, kemudian as-sabr, sabar, ya. At-tawadhu, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling pintar, ya. Tidak boleh merasa sudah bisa, harus dalam keadaan rendah diri, tawadhu, ya, rendah hati. Quwwatul iradah, ya, keinginan yang kuat, semangat. Kemudian al-amalu bil ilmi wa ta'limihi, ya, mengajarkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Astagfirullah, macet lagi. Fania, ini terlalu berat sepertinya PDF-nya. Terakhir, ya, poin terakhir. Tinggal poin terakhir, insya Allah. Kemudian poin terakhir dari hadis ini, tatbiqat sulukiyah, ya. Tatbiqat penerapan sulukiyah, penerapan secara suluk, secara akhlak, ya, secara akhlaknya. Jadi di antara hal yang bisa terapkan di dalam sikap kita, ya, di dalam sikap kita setelah kita membaca hadis-hadis tersebut, ya, penerapan secara sikap atau akhlak, ya, yang bisa kita terapkan setelah kita mendengarkan hadis-hadis, ya, tersebut. Setelah mendengarkan dua hadis tersebut, yang pertama, ahtasibu fi dirasati an akuna mimman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman nafi'an diniyan wa dunyawiyan, ya. Ahtasibu fi dirasati, ya, saya mengharap di dalam pembelajaran ini, ya, di dalam belajar saya, an akuna, agar saya bisa menjadi orang yang selalu berada di jalan yang
di jalan penuntut ilmu, nafi'an diniyan wa dunyawiyan, ya, yang bermanfaat bagi agama dan dunia, ya. Ya, saya berusaha ikhlas, ya, ahtasibu, ya. Ya, ahtasibu. Ya, jadi saya selalu berusaha agar dalam pembelajaran, ya, agar di dalam pembelajaran ini, ya, agar berada di jalan, ya, menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama dan dunia, ya. Ilmu yang bermanfaat untuk agama dan dunia. Kemudian atafaqqahu fi dini, saya atafaqqahu. Saya selalu berusaha untuk, ya, berusaha untuk selalu paham tentang agama saya. Atafaqqahu atau ata'allamu, ya, sama, ya. Saya selalu belajar untuk memahami agama saya. Li'akuna min khairin nas, agar saya menjadi sebaik-baik manusia, agar saya menjadi sebaik-baik manusia. Nah, ya, jadi sikap yang harus kita munculkan setelah kita mendengar hadis-hadis tersebut, ya, dua ini, ya. Jadi selalu berusaha untuk belajar paham agama agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita dijadikan orang-orang yang terbaik, ya. Kemudian kita juga harus selalu menanamkan di dalam diri kita al-ikhlas, ya. Niatkan bahwasanya kita belajar ini untuk menuntut ilmu. Kita selalu di dalam jalan penuntut ilmu sehingga bisa bermanfaat bagi dunia dan agama dan dunia kita. Taib. Nah. Nah. Taib, aktafi bihadzal qadar. Nah, ba'da hadza ista'idna bil wajib. Nah, ista'idna bi al wajib al manzili fa la nurid an nara ahada ihdakunna. Nah, ihdakunna la nuridu an nara ihdakunna la ta'mal al wajib. Nah, nakhtim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.